ini bertaruhan jauh hebat. Kenapa? Karena beliau selaku ketua DPC kami masuk di calon wakil Bupati Maros, tapi rezeki belum sampai ke sana. Jadi kemudian saya gagal juga di situ, tapi kegagalan itu bukan untuk menjatuhkan semangat bagi kami, dan kami masuk kembali ini masuk calon legislatif dengan usulan masyarakat yang ada di wilayah ini, 3 wilayah, dan mudah-mudahan dalam perjalanan yang sangat panjang ini diberikan kesehatan terus ada silaturahmi kepada masyarakat di 3 kecamatan ini, khususnya Moncoloe, Tandali, dan Tumpuk Bulu. Jadi sudah ada juga pengalaman sedikit yang saya petik kemarin, bahwa beginilah situasi keadaan yang selama ini kita berdemokrasi, berpolitik untuk menuju Maros yang lebih baik. Itu tujuan pertama itu. Kemudian yang saya hindari itu adalah dalam pencalekan ini jangan selalu merusak nama teman-teman. Di seluruh ada beberapa partai, beberapa caleg itu saya kurang setuju kalau ada sesuatu yang merusak tentang hal-hal seperti itu. Yang kita butuhkan sekarang ini ada silaturahmi. Kemudian yang kedua harus kita jaga, jangan sampai hanya karena gara-gara politik keluarga itu putus. Teman, lebih baik kita putuskan politik daripada kita putuskan keluarga dan para sahabat dan teman-teman. Itu prinsip saya. Lebih baik saya putuskan politik daripada saya putuskan daripada teman-teman dan keluarga. Kemudian saya lanjut saja. Kemudian tujuan, kan ini kan masuk orang untuk calon anggota dewan ini kan ada tujuan. Kita mau bawa kemana Maros ini? Kita mau bawa kemana dapil kita yang 3 kecamatan ini? Ini karena ini diumpamakan ada suatu perahu yang kita harus nakodai. Itu yang pertama itu. Kemudian betapa tidak enaknya itu kalau seorang nahkoda menakodai kapal ini yang kita tidak tahu arah tujuannya. Mau bawa kemana masyarakat ini? Karena dia makanlah Maros ini adalah perahu kita. Mau kemana ini? Bahwa DPR itu walaupun saya belum pernah ke sana, saya tahu bahwa saya sudah lama juga menjadi anggota ketua BPD di desa kami. Itu tak jauh beda itu penyusunan-penyusunannya, karena kita berbicara perdes kalau di desa, kalau di kabupaten ya perda. Nah, ya, hasil perda inilah yang dimusyawarahkan barangkali oleh anggota dewan kita, kemudian dijalankan oleh bupati. Itu kita sebagai lembaga pengawasan itu. Harapannya ke depan Pak Sumana gimana untuk Kabupaten Maros, khususnya untuk desa tak sendiri? Ya, harapan itu kan begini. Biasanya itu kan kalau kita berbicara tentang administrasi itu kan manis. Administrasi ini kita bicara. Nah, setelah saya telusuri ini di bawah ini sebagai aspirasi masyarakat ini banyak juga kendala-kendala yang yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, termasuk itu yang tadi keluhannya di bawah itu kan termasuk perangkat desa, DPD, kepala desa, para ketua RT, dan para organisasi sayap pemerintah lainnya yang ada di desa. Ini khusus di desa kami yang pernah kami rasakan karena saya ada beberapa tahun menjadi ketua DPD 2 periode. Saya rasakan sendiri. Saya rasakan bagaimana suka dukanya seorang pemerintahan, karena kita di BPD ini bukan pemerintah tapi pemerintahan. Ini sebagai lembaga legislatifnya desa. Ini sebagai penyusun perdes yang dijalankan oleh kepala desa. Itulah keluhannya. Ini persoalan masalah tunjangannya kasih. Ya karena tidak bisa diceritai karena saya sendiri yang merasakan itu. Biasa saya ngomong kapan kesian tunjangannya DPD ini naik.
kapan tunjangannya perangkat desa dan para RT-RT kita sebagai ujung tombak desa. Jadi itu saya harapan saya itu marilah kita menjadikan desa desa ini menjadi kota-kota kecil di daerah ini. Itulah harapan itu sebenarnya. Desa menjadi kota kecil. Ya. Di mana sumbernya itu yang tadi bagaimana kita para tenaga pemerintah ini kita bisa mesejahterakan juga. Nah, ini. Apalagi itu Ket-ketnya ya kalau persoalan suara itu ini kan baru kita boleh anggap bahwa kita ini anggaplah pemula kita istilahnya kalau suara itu ya tidak dibatasi sebenarnya ya tambah banyak ya tambah bagus lagi karena kita ini saling memburu suara di mana suara-suara ini dari pihak-pihak keluarga dan kerabat-kerabat lainnya yang kita akan butuhkan. Jadi saya belum bisa memastikan bahwa sekian suara yang kita anukan. Jadi mari kita menggali suara yang sesuai dengan kemampuan dan harapan kita ini persoalannya ke depan. Jadi saya itu begini Pak, di saya ini berjuang di PKB ini khususnya di PKB partai saya. Yang penting dapat kursi. Ya, itu tujuan saya sebenarnya. Jadi saya itu tidak tergila-gila bilang begini saling menindis teman, menindis kawan. Saya yang penting dapat kursi. Itu siapapun orangnya. Kalau Tuhan belum menghendaki saya ya itu yang penting kursi itu apa. Itu harus kita pertahankan apabila dalam persoalan ini karena banyak partai-partai persaingan itulah yang saya hindari jangan saling menjelekkan, jangan saling menjatuhkan teman, lawan dan lain sebagainya. Bila mengizinkan meridoi saya duduk di DPR Kabupaten Maros, itulah saya sampaikan tadi bahwa keluhan para teman-teman di bawah itulah kendala-kendalanya, termasuk honor-honornya guru mengaji, imam masjid. Sekarang sudah ada, memang sudah ada, tapi ini mau ditingkatkan. Ya, yang mau stagnan terus, ya itu termasuk tunjangan para DPD, perangkat desa, kepala desa, guru mengaji, imam masjid. Nah, itu sebenarnya tuh harapan pertama saya itu visi dan misi kami itu bagaimana itu bisa meningkatkan daripada tunjangan teman-teman. Ini ya bukan hanya di sini, sebenarnya ini Kabupaten Maros yang harus kita pikirkan. Dan apabila kita sudah terpilih, umpamanya ada jodoh ke sana, Allah mengizinkan ke sana, kita tidak berbicara lagi tentang dapil, kita berbicara tentang bagaimana Kabupaten Maros ini sebenarnya. Itu saya punya visi dan misi kami ke depan. Pertama termasuk honor termasuk seperti guru ya, karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi di bawah, sudah banyak tua, barangkali sudah diangka hari ini ya besoknya pensiun. ini yang kita hindari semua ini karena banyak sekali honor-honor yang belum tersentuh dengan harapan yang diinginkan dengan beberapa keluarga anaknya dibiayai dan ditanggung jawab. Itu yang saya sampaikan. Jadi kami mengharapkan dari semua pihak, kerabat, teman, keluarga, andiandikku, sasari batangku, dan semuanya teman-teman. Jadi aneh kuanu jadi apa kabaji karena nanti nomor 4 dari partai PKB nomor 1. Jadi PKB itu partainya itu nomor 1, nomor urutku nomor 4 Sumanna. Ya itu slogan saya. Jadi kami harapkan kepada teman-teman bagaimana modelnya kan inilah saya jadi salah satunya barangkali caleg ini yang punya model yang kumisnya panjang. Nah, ini itu jadi apa kabaji ya, itu yang saya sampaikan ya. Jadi itulah harapan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan dan memberikan kesehatan bagi kami dan segenap keluarga baik pemilih
Allah berikan kesehatan. Saya doakan semua mudah-mudahan perjalanan pemilu pileg ini berjalan baik, tidak ada saling menindih kepada yang lain. Jadi mari kita ambil positifnya, hilangkan itu negatifnya. Jadi itulah yang kami sampaikan kepada teman-teman, dan kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.